Kedua pria ini menyelinap ke dalam villa ini. Tujuan mereka adalah lukisan terkenal yang tergantung di dinding ini. Sangat berharga. Menjual ini merupakan tujuan mereka. Saat ini, mereka juga menemukan sebuah rahasia dari istri kaya itu. Orang kaya itu sedang makan malam di villa itu saat ini. Karena musiknya terlalu keras, dia terlalu fokus, tidak memperhatikan dua orang yang akan merampok rumahnya. Orang kaya itu hanya makan setengah. Salah satu pencuri itu membunyikan bel pintu untuk menarik perhatian orang kaya itu. Dia lalu keluar untuk memeriksanya. Setelah pencuri masuk, mereka melihat orang kaya itu pergi ke kamar mandi. Lalu pencuri itu mengecek kamar mandi itu. Menebak apakah orang kaya itu buang air besar atau kecil. Supaya mereka bisa mengetahui berapa waktu yang mereka butuhkan. Keduanya bertengkar di depan pintu. Berdebat di depan pintu untuk waktu yang lama. Lalu ada suara dari dalam. Mereka berdua gelisah, berbalik dan mulai beraksi. Mereka datang ke ruang tamu. Berdiri di depan lukisan itu. Memperhatikan baik-baik. Mereka membahas bagaimana lukisan ini sangat berharga. Sesuai rencana, bos menyuruh bawahannya keluar, lalu mengambil lukisan itu sendiri. Lalu anjing orang kaya itu keluar. Anjing itu mengetahui bahwa itu adalah orang asing. Langsung menggonggong. Lalu saat itu terjadi, pembantunya kebetulan sedang menggunakan blender. Sayang sekali, agar bisa melanjutkan aksinya, harus mendiamkan anjing ini. Tapi pencuri ini alergi bulu anjing. Memberikannya makanan, tapi malah menarik anjing yang lebih besar. Tidak ada cara lain lagi, bos itu turun tangan. Mungkin ini terlalu berlebihan. Anjing itu lalu dibunuh. Sekarang menjadi sepi. Lalu anak buah pencuri itu beraksi, langsung melakukan. Siapa yang tahu ini baru saja dimulai. Istri orang kaya itu turun dari lantai atas. Bos pencuri itu langsung buru-buru menyembunyikan lukisan yang akan dicurinya. Lalu mereka berdua bersembunyi di balik sofa. Dengan hati-hati bersembunyi. Lalu istri orang kaya itu sedang menonton TV. Orang kaya itu juga datang. Tidak suka dengan saluran TV yang dipilih. Orang kaya ini sudah lama tidak puas dengan istrinya. Karena istri sebenarnya baik, tapi tidak memberikan hubungan intim ke orang kaya itu. Orang kaya itu dengan marah merebut remote itu. Istrinya tidak mau. Setelah pertengkaran itu, mematikan TV. Tapi istri itu masih sangat marah. Meminta orang kaya itu keluar untuk berdebat. Keduanya menutup pintu yang merupakan kesempatan untuk pencuri. Mereka berdua buru-buru memulai aksi mereka. Bosnya mencuri anak buahnya berjaga. Setelah lukisan ini sudah ada di tangan. Agar tidak ketahuan, mereka juga meletakkan lukisan palsu. Lalu menggantungkan lukisan palsu itu di dinding. Jika tidak terlalu diperhatikan, lukisan itu seperti sama. Pencuri itu lalu menyelinap pergi. Tapi tiba-tiba istri orang kaya itu kembal. Pencuri itu segera bersembunyi. Tapi lukisan itu masih di lantai. Istri itu menginjak lukisan itu dengan hak tingginya. Ini membuat pencuri itu sedih. Saat ini babysitter di rumah baru saja datang. Menganggap lukisan di lantai ini sebagai sampah. Pencuri ini menyaksikan itu. Untungnya, istri orang kaya itu juga naik ke lantai 2. Mereka menyelinap ke ruang laundry. Berencana untuk menemukan lukisan itu. Mereka mengira pembantu itu menyuci lukisan itu. Mesin cuci itu sedang menyala. Tidak dapat membuka. Lalu dia menoleh. Pembantu itu tiba-tiba ada di belakangnya. Pembantu itu langsung menyemprotkan semprotan anti pencuri kepadanya. Pencuri itu langsung jatuh ke tanah. Lalu pembantu itu mengambil kesempatan itu untuk menghabisi pencuri itu. Bos itu langsung mengejar pembantu itu. Bos menggunakan obat bius untuk membius pembantu itu. Kemudian lanjut mencari lukisan itu. Bos membuka lemari. Menemukan lukisan terkenal itu. Saat mau mengambil, tidak diduga lemari itu tiba-tiba naik. Naik ke lantai atas untuk mencari lukisan itu. Mereka pergi ke kamar orang kaya itu. Istri orang kaya itu masih marah karena bertengkar dengan suaminya. Dia juga memasukkan lukisan itu ke dalam koper. Berencana untuk kabur dari rumah. Memanfaatkan waktu mandi istri itu. Pencuri itu membuka kopernya. Tapi dia tidak dapat membukanya. Dia putus asa. Dia harus pergi ke istri itu untuk mendapatkan kuncinya. Dia tidak menduga bahwa akan menemukan rahasia istri orang kaya itu. Dia melihat istri kaya itu menjatuhkan wignya. Ternyata dia bukan seorang wanita.
Ternyata adalah seorang pria perkasa. Pencuri itu sangat kaget, dan karena dia tidak dapat mendapatkan kuncinya, pencuri harus mencuri seluruh koper. Istri mendengar orang kaya bernyanyi di lantai bawah. Setelah turun, keduanya membicarakan semuanya. Ketika orang kaya masih ingin berhubungan intim dengannya, istri itu menolak. Orang kaya itu akhirnya menembak istrinya karena marah. Orang kaya itu menembak dan membunuh istrinya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Orang kaya membuka pintu. Ternyata adalah seorang pembersih. Datang untuk menjual peralatan pembersih. Orang kaya menyuruhnya untuk menunggu. Setelah kembali ke rumahnya, dia ingin menyembunyikan tubuh istrinya di lemari. Dia membuka lemari tetapi melihat pembantunya pingsan di dalamnya. Lalu menyembunyikannya di lemari lain. Untuk menyembunyikan darah ini, menuang makan malamnya ke atas sofa. Membiarkan pembersih membersihkan. Orang kaya itu membeli sanitizer. Dia masuk untuk mengambil uang. Pencuri itu turun untuk mencari sebuah alat. Berencana untuk meletakkan koper di lantai 3. Kebetulan dia bertemu dengan pembersih itu. Pembersih tidak terkejut, bahkan menjual sebuah tali kepada pencuri. Setelah pencuri itu naik lagi ke atas, dia berencana untuk mengikat koper itu dari lantai 2 ke lantai 1. Petugas pembersih itu terkejut saat dia melihat sebuah koper tergantung di jendela. Kali ini orang kaya itu keluar. Dia memberi isyarat kepada orang kaya itu. Orang kaya itu benar-benar keluar untuk melihat itu. Tidak diduga saat dia melihat ke atas, dia melihat 2 orang pencuri. Pencuri itu segera melepaskan kopernya, membunuh orang kaya itu dengan koper. Kedua pencuri itu membunuh seseorang. Mereka panik dan melihat luka pada orang kaya itu. Sayangnya koper itu jatuh ke dalam kolam renang. Kedua pencuri itu mengabaikan pembersih itu. Langsung lari ke bawah. Lukisan mahal itu basah kuyup. Kedua pencuri itu langsung menyesalinya. Tiba-tiba mereka ditembak dan dibunuh. Ternyata pembersih itu yang menembak. Ternyata pembersih itu bukan seorang pembersih. Hanya pencuri yang berpura-pura menjadi seorang pembersih. Dia mengambil lukisan itu lalu pergi. Dia tidak tahu lukisan yang sebenarnya berada di dalam kolam renang. Film ini adalah episode kedua dari film Kurang Dari Insight nomor 9 Lebih Besar Dari. Menceritakan kejadian yang terjadi di malam hari. Ini juga merupakan cerita manusia berburu manusia lain. 2 pencuri bodoh menyelinap ke rumah orang kaya untuk mencuri lukisan mahal. Dalam proses mencuri, mereka menyaksikan tragedi di dalam keluarga itu. Pada akhirnya pencuri itu kehilangan uangnya. Seluruh film ini sangat menegangkan. Ironisnya lagi, saya harus mengakui bahwa penulis dan sutradaranya sangat pintar. Saya Kong Su. Bila kalian suka, subscribe dan berikan like. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya.